keselamatan bekerja di ruang terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, ketemu lagi bersama saya dalam agenda obsesi, obrolan santai seputar safety. Bahasan kita kali ini mengenai keselamatan bekerja di ruang terbatas. Jangan lupa subscribe, like, and share. Yang pertama dan utama, saya ingin menyapa Sobat Safety semuanya dari seluruh penjuru tanah air. Semoga semuanya sehat walafiat, bisa ketemu teman-teman kerja, ketemu keluarga, bisa dengan aman. Oke, kita bahas sama-sama kaitannya dengan keselamatan bekerja di ruang terbatas. Ruang terbatas adalah salah satu ruang yang tidak bisa diakses untuk pekerjaan rutin, tetapi akses masuknya sangat sempit, tetapi punya risiko yang cukup tinggi, baik itu keracunan gas berbahaya, kekurangan oksigen, ini harus kita kendalikan dengan aman. Apa saja yang harus kita siapkan? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, kita harus melakukan risk assessment. Lokasi-lokasi mana saja yang kita kategorikan dengan ruang terbatas. Buat parameter singkat, supaya apa? Teman-teman di lapangan ini penting, ini masuk atau tidak. Buat kategori utama. Nah, kalau di luar itu, maka tidak masuk ke ruang terbatas. Ini harus ditetapkan untuk menentukan langkah supaya segenap pekerjaan dapat dikontrol dengan aman untuk menghindari kecelakaan. Yang kedua, kalau kita mulai mau pekerjaan, contohnya kita ambil pekerjaan mengelas di dalam kompartemen tangki water truck, maka apa saja sih harus kita siapkan? Kita harus membuat CSA-nya dulu, sebagai kontrol administrasi. Tentunya harus menjabarkan detail urutan-urutan langkahnya, potensi bahaya atau risikonya, termasuk pengendalian keselamatannya agar bisa bekerja dengan aman. Kita juga harus kondisikan lingkungannya, dipasang blower dulu dengan durasi waktu yang cukup supaya sirkulasi udaranya bagus dan gas-gas yang menjadi parameter utama keamanan bekerja di sana, jika diukur dalam penerbitan work permit sudah posisi normal, tidak menimbulkan bahaya. Selanjutnya, dari JSA maka kita juga harus membuat work permit. Surat izin bekerja wajib dibuat dan dilengkapi dengan berkas-berkas yang ada, contohnya JSA, peralatan termasuk daftar inspeksinya beserta kompetensi personel. Nah, untuk kompetensi personel kita harus declare terhadap standar keselamatan kita. Contohnya pelatihan bekerja di ruang terbatas, pelatihan bekerja di ketinggian, pelatihan isolasi dan lockout, pelatihan kebakaran, pelatihan emergency response. Ini apa? Untuk menunjang kesiapan kompetensi personel yang berada di sana supaya dapat dipastikan dengan aman dari aspek safety, termasuk dengan metode teknik. Biasanya di sana ada pekerjaan welding, pengelasan, penggeridahan, termasuk juga pengecatan untuk finishing. Nah, berikutnya dari sisi alat, kita harus siapkan alat apa saja yang dipakai untuk mendukung pekerjaan, contoh sandpot, isolasi dan lockout, blower, ini harus cek posisinya, kondisinya aman, kabelnya oke, tidak terjadi koyak, tagging elektriknya masih aman. Kemudian diinspeksi dan dinyatakan layak oleh orang yang berkompeten, termasuk piranti-piranti peralatan keselamatan untuk kedaruratan, contohnya APAR, kemudian gas detektor, kemudian alat-alat emergensi yang lain yang kita tetapkan sebagai penopang pekerjaan untuk mengatur mitigasi jika terjadi keadaan darurat untuk pekerjaan ini. Kemudian untuk personel juga kita harus tetapkan orangnya juga harus fit, cek ditensi dulu pakai tim medis, jangan sampai nanti ada yang tensinya tinggi atau tensinya rendah. Itu poin penting juga kesiapan personel, termasuk pengawasan. Idealnya dalam prosedur ini harus dideklarasikan secara detail, termasuk
tadi ya, personel yang menerbitkan izin untuk pekerjaan di ruang terbatas. Nah, selanjutnya selama proses pekerjaan ini harus dilakukan pengawasan dengan ekstra ketat. Ya. Personel yang masuk idealnya kita harus deklarasikan nih berapa menit sekali harus dilakukan penggantian. Secara umum ada yang 15 sampai 20 menit, tapi dengan catatan juga kita harus ukur gas tesnya secara periodik supaya tidak terjadi keracunan atas teman-teman kita yang bekerja di sana. Ya, ada beberapa parameter, ada oksigen, ada CO2, ada H2S, ada LEL. Ini sangat penting ya, karena sebagai kelengkapan work permit dan ini harus benar-benar valid. Tentunya saat ngukur orangnya sudah kompeten dan alatnya yaitu gas detektor kalibrasinya masih berlaku karena aspek legal. Dalam proses ya pekerjaan pengelasan juga alat-alat weldingnya juga perlu di cross check nih ya. Lakukan presta cek dengan checklist yang ada. Bagaimana kondisi tabung, kondisi hostnya, flashback restornya, ya, dan beberapa komponen kritikal supaya aman. Jangan sampai memaksakan kalau alatnya nggak aman, ganti dulu. Itu akan lebih baik, sobat safety. Ya. Nah, kenapa kita harus prepare semuanya? Karena banyak kasus kecelakaan di ruang terbatas ini susah sekali untuk selamat kalau kita tidak siapkan dari alat, orang, metode kerja, ya, lingkungan kerjanya, dan kesiapan keadaan darurat. Ini potensi kegagalannya akan lebih besar, sobat safety. Nah, sebelum kita mulai, kita juga harus idealnya menginformasikan ke tim emergency response kalau akan ada pekerjaan, sehingga ada alokasi khusus personel yang standby, termasuk kesiapan di ruang emergency kalau nanti terjadi kontekan keadaan darurat. Tentunya juga dalam melakukan pekerjaan kita harus melakukan pengawasan ya. Pengawas harus berada di tempat mengawasi ya. Kalau ada ketidaksesuaian dengan JSA yang sudah ditetapkan, maka stop segera, perbaiki, kumpulkan tim. Jangan sampai nanti kita biarkan tim kita dalam kondisi yang tidak aman atau perilaku yang tidak aman. Selanjutnya, untuk keadaan darurat apa saja yang kita siapkan? APAR ya, karena ada potensi kebakaran, ada potensi ledakan. Kemudian tripod ya, kita akses masuk terbatas. Kalau untuk penyelamatan kita bisa akses lebih cepat dan ada tempat yang fix ya untuk menempatkannya sehingga evakuasinya akan lebih mudah. Kemudian tali emergensi ya, harness dan segala macamnya itu penting karena ini sangat kritis. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan tidak siap sama sekali. Ini akan jadi masalah, sobat safety. Dalam hal kaitannya dengan pekerjaan welding dan segala macam, piranti alat pelindung diri, baik face shield, ya, maskernya, penutup kepala, termasuk apronnya atau baju lasnya kita harus siapkan ya, agar terhindar dari percikan api yang dapat melukai atau mencederai teman-teman yang bekerja di sana. Kaitannya dengan pengecatan ya, selain itu kan ada ngelas, ada ngecat biasanya. Nah, kita juga harus cek nih karakter bahan kimia, MSDS-nya kita harus pelajarin ya. Sampaikan pada tim, gunakan APD yang sesuai. Termasuk kaitannya dengan hal ini, secara finishing kita juga melakukan penggerindaan ya. Siapkan gerindanya, cek alatnya ya, kabelnya, cakram ya atau batu gerindanya, jangan sampai nanti RPM-nya lebih kecil dari RPM engine. Ini bisa bermasalah ya, bisa mencederain. Guardingnya harus terpasang ya. Gunakan proteksi ya, pelindung telinga untuk mengurangi paparan bising di tempat kerja. Dalam hal pengukuran gas kita juga harus lakukan secara rutin, misalkan 15 menit plus pergantian personil ya. Kalau ada ketidaksesuaian dengan standar parameter, maka permit bisa dibatalkan ya. Lakukan treatment sampai aman, baru kita bisa melanjutkan pekerjaan setelah hasil gas tesnya dinyatakan sesuai dengan standar. Kita melakukan pekerjaan dan terencana, terkoordinasi, terkonsep kaitannya dengan keadaan darurat ya. Dilakukan isolasi dengan baik, insya Allah
akan berjalan dengan aman. Lakukan dengan sepenuh hati, ikuti aturan safety, keep safety, walk safely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.